Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Judul renungan kita pada hari ini adalah Cara Pandang Barnabas. Bagi pengikut Tuhan kala itu, Saulus adalah sosok mengerikan. Karena Saulus itu sangat membenci Kristus, gemar memburu para pengikutnya, bahkan menganiaya mereka. Ketakutan jemaat Yerusalem terhadap Saulus ayat 26 itu sungguh dapat dimengerti. Tetapi Barnabas menerima dia di ayat 27. Barnabas tahu sisi gelap hidup Paulus tahu. Tetapi dia memperhatikan juga sisi lain, yaitu sisi baru hidup Saulus. Barnabas tidak memandang Saulus hanya dari satu sisi, tetapi selengkapnya, kekurangannya dan juga kelebihannya, perlawanannya kepada Kristus, juga pertobatannya yang menjadikan dia saksi Kristus yang tangguh. Kepada para rasul, Barnabas menunjukkan sisi lain hidup Paulus, sisi yang sangat penting yang belum mereka lihat, agar mereka mau memandang Saulus seperti ia memandang tokoh itu. Memang Saulus memandang Saulus selengkapnya dan menerimanya. Apa yang kita lihat? Cara Barnabas memandang sesama tidak lupa pada kekurangan dan kesalahan, tetapi tidak menjadikan itu alasan untuk menolak. Tidak buta terhadap reputasi buruk yang ada, tetapi tidak membiarkan itu menghapus pengakuan dan apresiasi atas perubahan dan kebaikan yang memang nyata. Menyadari kekurangan sesama, namun tidak mengurangi kesetiaan untuk menerimanya sebagai saudara, bahkan teman sekerja. Betapa teduhnya cara Barnabas menatap sesama. Betapa sejuk cara dia memandang orang lain. Betapa penuh cinta cara hidup yang dia hidupi. Seandainya banyak orang juga kita memandang sesama dengan cara pandang seteduh Barnabas memandang sesama, damai di bumi tidak terlalu jauh dari kita. Hal yang kita butuhkan bukan ketidakpercayaan atau perpecahan, melainkan kesediaan untuk menerima. Oke, kita lihat bacaan. Bacaan kita pada hari ini singkat saja ya. Cuma 5 ayat. Oke, kita baca sama-sama. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya itu takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul, dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Dia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membawa dia ke Tarsus. Nah, yang berikutnya ini ya. Pembunuh menjadi sama dengan yang dibunuh. Jadi Saulus ini kan punya surat perintah dari Mahkamah Keagamaan itu untuk membunuh daripada orang-orang yang mengikut jalan Kristus. Tapi dalam perjalanannya Damsyik, dia itu ketemu langsung dengan Yesus dan bertobat. Nah, dengan situasi yang seperti itu kan kejadiannya di Damsyik. Ya, dulu nggak ada internet ya. Jadi kan apa yang kejadian di Damsyik mungkin belum didengar ya, di Yerusalem. Ya. Nah, kemudian Saulus yang dengan reputasi yang demikian itu, yang sangar itu ya, yang mau bunuh-bunuhan itu tiba-tiba kembali ke Yerusalem. Nah, bayangkan saudara tidak ada internet, tidak ada apapun, terus kemarin saudara tahu di Yerusalem, itu biasa yang ya kan juga terlibat dalam pembunuhan Stefanus gitu ya, yang dilempari dengan batu itu. Dengan fakta-fakta yang ada itu, terus orang ini datang tiba-tiba di gereja saudara gitu. Kira-kira wajar nggak takut? Wajar lah. Biasanya bunuh nih kaumnya kita, sekarang mau bergabung dan beribadah bersama-sama dengan kita. Woi, come on man, yang benar saja lu. Iya toh? Nah, saudara kalau pengen tahu ya, baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan apa saudara-saudara? Membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar, minta surat kuasa untuk dibawa pada majelis-majelis Yahudi di Damsyik,
supaya ia menemukan laki-laki, jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, maksudnya percaya Yesus, dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem, ditangkapi mau dibunuhin. Ngeri enggak? Kayak gini, ngeri. Ngeri ya. Jadi wajar. Kalau takut itu wajar. Tapi ya ini ya, different point of view from Barnabas. Rupa-rupanya Barnabas ini sudah mendengar tentang pertobatan yang namanya Saulus. Jadi Barnabas ini mau menerima Saulus ketika saudara-saudara lain itu tidak mau menerima. Dan saya rasa Barnabas ini meneladani daripada karakter Kristus. Kenapa kok meneladani karakter Kristus? Karena Kristus juga menerima orang berdosa, sama seperti Anda dan saya. Kristus itu menerima Anda dan saya, sekalipun kita itu berdosa. Sekalipun kita itu tidak pantas untuk menerima karunia. Nah, Saulus juga sebenarnya tidak pantas untuk diterima. Karena apa? Ya sudah terlebih dahulu bunuh-bunuh saudara seiman, terus gimana tuh? Kan ya takut tuh ya. Nggak pantas ada di sini kamu, nggak pantas. Tapi Barnabas mau meneladani Kristus. Terus note kedua tuh gini ya. Barnabas ini nggak cuma sembarangan, pokoknya terima Saulus lah. Enggak. Barnabas ini tahu ada pertobatan Paulus dan bagaimana Tuhan berbicara padanya. Kiranya kelihatannya ya, Barnabas ini dapat info yang dapat dipercaya benar-benar. Karena apa? Karena gini ya. Dikatakan ini. Barnabas itu bisa loh menceritakan kepada mereka tuh yang meragukan Saulus itu untuk apa? Menerimanya dengan ngomong gini, Saulus itu melihat Tuhan di tengah jalan. Wah. Terus Tuhan itu berbicara dengan dia. Jadi kejadiannya tahu toh Barnabas ini, walaupun Barnabas tidak punya internet ya. Tapi kelihatannya punya channel ini di luar ya. Terus bagaimana keberaniannya setelah itu ya? Mengajar dalam nama Yesus. Ini penting sekali. Aslinya motivasi Saulus untuk bunuh itu karena orang percaya Yesus. Sekarang dia di Damsyik, itu malah dia ngajar orang dalam nama Yesus. Lah, ini kan namanya orang rubah 180 derajat ini. Yang aslinya itu gara-gara Yesus dia mau bunuh orang. Sekarang gara-gara Yesus dia tuh mau ngajari orang. Loh, kalau misalnya model kayak gini, mosok sih nggak percaya kalau Saulus ini sudah bertobat. Jadi Barnabas ini nggak cuma percaya buta atau blind faith, tapi dia juga punya data-data pendukung atau fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Supaya fakta-fakta yang meyakinkan orang-orang untuk menerima daripada Saulus. Termasuk juga meyakinkan dirinya sendiri juga. Barnabas dalam hal menerima Saulus. Oke? Sekarang kita lihat ayat 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Loh, langsung ya. Mungkin mereka tidak percaya. Mosok sih? Saulus ini ngajar dalam nama Tuhan, pengen tahu aku. Wah, mungkin seperti itu bahasanya. Ternyata Saulus ini di Yerusalem loh ya. Ini pusatnya Sanhedrin ya, mahkamah agama. Itu ngajar loh dalam nama Tuhan. Wah, ya gila sungguhan ini ya. Terus kemudian ada frase dengan berani. Saulus sebagai orang Yahudi pasti menolak keilahian Yesus Kristus by default waktu zaman dulu. Tapi sekarang justru sebaliknya, Saulus menerima keilahian Yesus Kristus. Maksudnya dengan berani itu merujuk pada resiko daripada orang-orang yang memberitakan Yesus adalah Tuhan. Pada waktu itu di zaman Romawi abad pertama, itu pasti dianggap memberontak. Karena yang dianggap kaisar, yang dianggap Tuhan itu adalah kaisar. Nah ini Yesus dianggap Tuhan. Ya berontak kamu, berarti kamu tidak ngakui kedaulatan kaisar dong. Nah, jadi ini resiko sekali dan resiko yang berani ditanggung oleh yang namanya Saulus. Kalau memang Saulus itu adalah orang yang tipu-tipu, gak mungkin loh orang yang tipu-tipu sampai rela mengorbankan nyawanya atau meresikokan nyawanya untuk suatu yang sifatnya tipu-tipu. Gak mungkin. Jadi mengajar dalam nama Tuhan ini juga dalam pengertian jangan sampai aplikasi praktisnya ya. Kalau kita tuh ngajar, maka fokus utama dalam pengajaran itu adalah harus firman Tuhan. Jangan dongeng kanan, dongeng kiri. Ilustrasinya lebih banyak dari penggalian ayat-ayatnya. Karena kadang sering gitu. Ayatnya dibaca sak coplek,
ceritanya, khotbahnya dari sepanjang awal sampai akhir cerita tok. Tetapi firman Tuhannya tidak digali. Ya, kalau terus-terusan model kayak gitu, Anda tidak akan pernah mendapatkan intisari daripada firman Tuhan. Sari yang menghidupkan daripada benih-benih yang pertumbuhan rohani saudara. Itu tidak akan tumbuh. Karena apa? Pupuknya kurang, airnya kurang. Yang diterima itu cuma hal-hal yang kurang gizi. Nah ini repot ya. Oke lanjut ayat 29. Ia juga berbicara, wah ini ya, soal jawab dengan orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Wah ini, kalau orang Yahudi bahasa Yunani, ini kira-kira mungkin Yahudi perantauan, bisa juga. Dan mereka tuh berusaha membunuh dia. Karena apa? Nggak setuju toh. Orang Yahudi pasti bersih paham lah tentang keilahian Yesus Kristus. Karena orang Yahudi nganggap Yesus itu, Tuhan itu satu pribadi, satu hakikat. Sedangkan Paulus percaya Yesusnya Tuhan. Jadi setidaknya ada kemajemukan pribadi dalam diri Allah. Yang pasti ditentang dalam tradisi Yahudi. Sehingga mengatakan Yesus Tuhan sama saja dengan penghujatan blasphemy. Dan hukuman bagi blasphemy adalah kematian. Atau mungkin stoning to death. Jadi dirajam sampai mati. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi itu tidak setuju. Kalau tidak setuju saja sih tidak apa-apa ya. Ini tidak setuju sampai mau bunuh gitu loh. Ini repot ya. Nah, ini pelajaran penting ya. Dalam diskusi antar agama, saudara boleh tidak setuju sama agama orang lain, boleh. Tetapi jangan sampai ketidaksetujuan itu membuat Anda sampai ingin menghilangkan nyawa orang lain. Nah, ini yang paling berbahaya. Ya. Karena nyawa itu adalah Tuhan yang berhak ambil. Bukan saudara. Begitu ya, kurang lebih ya. Oke, lanjut. Ayat 30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, maksudnya yang tadinya tuh nggak mau nerima Saulus ya, tapi begitu lihat, iya, kok berani ya berita ngomong-ngomong sama orang Yahudi berbahasa Yunani, terus berani sekali memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan, ngajar dalam nama Tuhan. Wah, ini benar-benar nih orang ini, benar-benar niat ini orang ini. Nah, ketika Saulus butuh bantuan. Kok bisa butuh bantuan? Ya karena dia tuh mau dibunuh. Kan butuh bantuan. Langsung dilarikan dari Yerusalem, dilarikan ke Kaisaria, pindah kota. Kemudian dibawa lebih jauh lagi ke Tarsus. Jadi ini dukungannya. Jadi dukungan saudara seiman itu sangat penting ketika membutuhkan, ada yang membutuhkan. Mungkin gini ya, orang-orang yang disebut nama di sini, saudara-saudara anggota jemaat, kita tidak tahu namanya siapa, tidak tahu. Memang nggak ngerti. Tapi apakah karena mereka itu tidak disebut namanya, maka mereka itu tidak penting? Tidak juga. Karena pengaruh penting mereka. Ketika Paulus itu berhasil disembunyikan, berhasil dilarikan, maka itu akan memberikan kesempatan bagi pada Rasul Paulus. Itu untuk menulis surat-surat yang menjadi doktrin-doktrin penting untuk hari kekristenan masa kini. Jadi, namanya mungkin tidak dicatat di Alkitab, tapi tindakan daripada saudara-saudaranya, anggota jemaat, ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Mungkin mereka memiliki channel atau kenalan mengenai Kaisaria. Memiliki ada, ya kalau bahasa kerennya sekarang itu ada safe house. Wah, kalau dalam film-film action kan ada safe house. Ya. Punya safe house di Kaisaria. Punya safe house di Tarsus. Tapi setidaknya mereka seperti itu. Jadi mereka mungkin tidak cakap mengajar seperti Saulus, tapi memberikan kontribusi dalam memberikan safe house. Jadi intinya gini ya, tidak ada satupun di antara orang percaya di dunia ini yang tidak berkontribusi dalam memperlebar kerajaan Allah. Terlepas dari saudara itu jadi terkenal, jadi pembicara, atau saudara tidak jadi terkenal, atau jadi orang biasa-biasa, apapun. Tapi sepanjang Anda adalah anak Tuhan, sepanjang Anda adalah orang yang percaya Tuhan, dan memiliki kerinduan untuk berkontribusi dalam kerajaan Allah, maka Tuhan pasti akan menyediakan cara bagaimana untuk Anda berperan, berkontribusi untuk memperoleh kerajaan Allah itu. Oke, renungan harian pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.